carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes impatiently by Urat Maun. And somehow it ends up in the back of the net. A big deflection there. Perhaps off his own man, Walsh. But it is. Dituntut tajam di depan gawang, Sananta janjikan pembuktian. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sananta belum tercatat menit bermain bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penyerang itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih memilih Ragnar Uratmangun yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C. Bahkan, nama Sananta tidak ada dalam line up timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Padahal Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top skor ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini, Sananta menunjukkan ketajamannya dengan Laskar Samber Nyawa. Ia menyumbangkan gol ketika Persis Solo melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan Solo. Statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Sintayong seperti Rafael Strijk dan Ragnar Uratmangun. Strijk belum mencetak gol saat memperkuat Ado Den Haag sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain di FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan Sintayong. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim merah putih. Ya, yang penting saya harus sabar. Saya kalau dikasih kesempatan, saya akan membuktikan itu semua untuk semuanya, ucap Sananta. Tak hanya di tim nasional, Sananta bertekad memberi yang terbaik ketika dipercaya melatih Persis Solo. Milomir Selsija, mantan striker PSM itu, ingin kesempatan bermain di Solo menjadi motivasi untuk bisa memperkuat di timnas Indonesia. Sananta mengakui banyak mendapat masukan dari asisten Sintayong. Yum Kin Hun, mantan penyerang timnas Jepang itu, ditunjuk untuk mengasah ketajaman Sananta dan kawan-kawan di tim nasional. Sananta masih punya kesempatan sebelum pemanggilan timnas Indonesia berikutnya pada Oktober mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke Muscat Bahrain dan Cina dalam waktu lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita kedua, timnas Cina pecah kongsi jalan lawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober mendatang. Antara pelatih dan asistennya ribut. Seperti diketahui, setelah mencatatkan hasil yang impresif di dua laga awal melawan Arab Saudi dan Australia, skuad asuhan Sintayong akan melanjutkan perjuangannya di benua kuning pada Oktober mendatang. Dalam dua laga tandang berat menanti, yakni melawan Bahrain dan Cina. Meski secara peringkat FIFA kedua tim ini lebih diunggulkan, namun performa apik timnas Indonesia belakangan ini menjadi modal berharga untuk mencuri poin. Namun, ada bonus tambahan yang membuat peluang Indonesia semakin terbuka. Media Korea menyebutkan bahwa kondisi internal timnas Cina tengah mengalami gejolak. Dua kekalahan beruntun di awal kualifikasi membuat pelatih Branko Ivankosvic dan asistennya Zheng Zi terlibat perselisihan. Puncaknya, keduanya terlibat adu argumen saat pertandingan melawan Arab Saudi. Ketegangan di antara kedua sosok itu penting dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi para pemain dan berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Situasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dengan fokus para pemain Cina yang terpecah belah, pemain peluang Indonesia bagi skuad Garuda untuk meraih hasil positif di laga nanti terbuka dengan lebar. Namun Sintayong dan para pemainnya tetap harus waspada. Meski tengah dilanda masalah internal, Cina tetaplah tim yang kuat dan memiliki sejumlah pemain berkualitas. Pertandingan melawan Cina akan dilangsungkan pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium. Laga ini dipastikan akan berlangsung sengit dan sangat menarik untuk dinanti. Berita ketiga, aura sangar Justin Hubner mengidolakan Sergio Ramos. Setiap pemain pasti mempunyai idola.
juga panutan dalam bermain. Wajar kemudian kalau dalam pertandingan si pemain tersebut gambaran idolanya. Ternyata pemain bertahan Indonesia Justin Hubner mengidolakan mantan tukang jegal Real Madrid dan timnas Spanyol, Sergio Ramos. Karena saya seorang bek tengah, jadi idolaku adalah Sergio Ramos, ucap Justin Hubner. Selain Sergio Ramos, satu lagi pemain kelas dunia yang sangat dikagumi Justin Hubner yaitu legenda Portugal, Real Madrid, Pepe. Sergio Ramos dan Pepe luar biasa. Mereka adalah pemenang. Saya suka menonton aksi mereka sepanjang hari. Meski saya penggemar Barcelona, tapi saya suka menonton Real Madrid ketika Pepe dan Sergio Ramos masih bermain di sana. Saya benar-benar sangat menikmati ketika mereka bermain. Bagi yang belum tahu, Sergio Ramos ia adalah veteran Los Blancos bertabur gelar, baik di kompetisi domestik Spanyol maupun zona Eropa. Bersama Spanyol, legenda yang masih terlihat bugar itu ikut memenangkan Piala Dunia 2010 serta Euro 2008 dan 2012. Seperti Sergio Ramos, Pepe juga panen gelar saat masih memperkuat Real Madrid ketika Portugal menjadi yang terbaik di Euro 2016. Pepe sosok krusial di balik kejayaan Selecaso dan Kuinas kala itu. Tatkala memutuskan pensiun pada waktu di usianya 41 tahun, tak sedikit yang memberikan penghormatan kepada Pepe. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner membuat panas warganet Malaysia lewat sebuah komentar di media sosial. Pemain itu dapat komentar dengan istilah El Sosmed. Situasi ini dimulai saat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil tersebut membuat respon miring akun X yang banyak membahas sepak bola Malaysia. Akun OneFootball membagikan momen saat Malaysia menang atas Indonesia di SUGBK September 2019. Ketika itu Harimau Malaya menang dengan skor 3-2 atas Indonesia pada laga tandang. Australia harus belajar dari Malaysia cara mengalahkan King Indonesia di GBK. Tutorialnya ada di YouTube Astro Arena. Jepang juga bisa melihat tutorial itu dengan laga di GBK nanti, ucap media tersebut. Bek timnas Indonesia Jay Itzes disebut sebagai satu pemain yang tampil bagus ketika timnya Venezia dibantai AC Milan pada Serie A Minggu 15 September. AC Milan sangat dominan ketika bertemu Venezia. Rossoneri menang dengan skor 4 gol tanpa balas atas klub Jay Itzes. Dalam pertandingan tersebut, pemain yang tampil menjabat sebagai kapten timnas Indonesia itu tampil selama 90 menit. Sayangnya ia gagal membantu timnya meraih poin. Performa pemain Venezia itu pun mendapatkan sorotan karena tampil di bawah ekspektasi. Meski begitu, media Italia justru menyebut Jay Itzes justru tampil apik bak mutiara. Meskipun kinerja individu dari separuh tim di bawah ekspektasi, diskusi tidak harus dikaitkan dengan semua pemain. Tidak demikian dengan halnya dengan Michel Svoboda dan terutama Jay Itzes yang berhasil melakukan perbaikan sebanyak yang dia bisa. Sementara itu, Jay Itzes bermain 3 pertandingan lagi di Venezia melawan Girona, AS Roma dan Verona. Baru nantinya ia akan bakal gabung dengan timnas Indonesia. Pertandingan Indonesia itu dijadwalkan akan melakoni pertandingan pada bulan Oktober mendatang melawan Bahrain dan Cina. Semua laga adalah tandang ke markas lawan. Adapun skuad Garuda berhasil meraih 2 poin yang sangat bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya dengan menahan imbang Arab Saudi serta Australia. Media Australia belak-belakan menyebut kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar menyita perhatian besar. Transfer striker ini bahkan lebih heboh dari kedatangan sejumlah pemain top dunia semacam Juan Mata dan Douglas Costa. Seperti diketahui, Brisbane Roar baru saja mengumumkan kedatangan Rafael Struijk melalui akun media sosial resmi tim. Transfer penggawa itu terjadi pada Senin 16 September. Sementara itu, sebelumnya bintang asal Spanyol itu Juan Mata juga melanjutkan karir di Australia bersama Western Sydney Wanderers. Selain Juan Mata, ada juga winger Brasil Douglas Costa yang direkrut oleh Sydney FC. Berita pengumuman kedatangan Struijk mengerdilkan kabar tentang 2 pemain bintang, Juan Mata dan Douglas Costa, yang bergabung ke Western Sydney Wanderers dan Sydney FC. Meski kedatangan 2 pemain itu berkelas dunia,
Media Australia, The West Australian, menyebut berita tentang Juan Mata dan Douglas tak lebih besar dari kepindahan Rafael Struijk. Berdasarkan unggahan di media sosial, konten tentang Rafael Struijk jauh mendapatkan tanggapan yang lebih besar daripada Juan Mata dan Douglas Costa.